Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tafsir Ibnu Katsir ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, termasuk di sana nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman dan Islam inilah kita bisa menjadi orang-orang yang mudah-mudahan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula mudah-mudahan nanti di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-43 ya. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u. Lanjutan dari yang kemarin. Ayat yang ke-43. Betul ya? Udah ketemu Pak? Kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seulangi Al-An'am ayat 43 ya. Bagi yang belum ketemu silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Saya ulangi, qasat qulubuhum, ada taknya yang hamas. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat
قلوبهم Kita lanjutkan saja. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا
Falaula, maka kenapa tidak? Kemudian dilanjutkan dengan tadarra'u sebetulnya, tapi di sini diawali dengan idja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa tidak mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, idja'ahum ba'suna. Ketika datang kepada mereka ba'suna, azab kami. Asal katanya falaula tadarra'u, tapi dibelakangkan. Kenapa mereka tidak tunduk patuh kepadaku, kata Allah SWT, idja'ahum ba'suna, ketika datang kepada mereka ba'suna, azab kami. Walakin qasat qulubuhum, dan akan tetapi justru ketika datang azab Allah SWT, qasat qulubuhum, justru hati-hati mereka keras. Udah datang azab Allah SWT, tapi hati mereka tetap apa? Keras. Wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Wa zayyana lahumusy syaitan. Dan syaitan zayyana, menghiasi, az-zinah. Jadi kata-kata zayyana itu apa? Syaitan menghiasi lahum, untuk mereka. Mereka yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah SWT, maka nu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang mereka kerjakan itu kayaknya cakep banget, bagus banget. Kenapa? Karena dihiasi oleh apa? Syaitan. Padahal yang dilakukan salah. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Falamma nasu, maka ketika nasu, mereka lupa. Anisyan, kata-kata nasu. Maka ketika mereka lupa, ma dzukkiru bihi, apa yang mereka sudah diberikan peringatan. Jadi ketika mereka lupa untuk sudah diberikan apa? Peringatan, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Fatahna, maka kami bukakan, alaihim, atas mereka yang lupa kepada apa? Peringatan Allah SWT, abwaaba kulli syai', pintu-pintu semua, tiap sesuatu dibukakan, pintu-pintu setiap sesuatu untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sehingga ketika sudah dibukakan pintu-pintu tadi, setiap kebaikan, apabila mereka gembira, bahagia karena sudah dibukakan pintu kebaikan, bima utu, dengan apa yang mereka diberikan. Jadi apa yang mereka sudah apa? Diberikan, mereka bahagia, akhadnahum baghtatan, kami pun menurunkan azab kepada mereka. Udah diberikan apa? Kebaikan, nikmat, kami berikan azab kepada mereka baghtatan, dengan tiba-tiba. Kami turunkan azab kepada mereka apa? Baghtatan itu apa? Tiba-tiba atau sekonyong-konyong. Fa idzahum mublisun, maka mereka pun putus asa dengan datangnya azab tersebut. Mereka pun putus asa. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, lalu Allah habiskan orang-orang yang berbuat zalim sampai ke akar-akarnya. Allah musnahkan mereka yang berbuat zalim, dabirul qaum, sampai ke akar-akarnya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji lillahi, bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, yang Rabbnya ini alam. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ada orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau tunduk terhadap
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka diberikan banyak kebaikan, diberikan harta, rezeki. Sehingga kata Allah SWT, falaula idja'ahum ba'suna tadarru. Maksudnya apa? Kenapa mereka tidak mau tunduk, patuh kepadaku, padahal ketika kami uji mereka, mestinya mereka berpegang kepada aturan aku. Jadi mereka nggak mau tunduk. Padahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, berupa rezeki, jabatan, pangkat, itu adalah ibtalainahum. Kami uji mereka. Jadi ujian itu. Jadi ketika mereka diberikan ujian harta, ujian pangkat, kedudukan, atau jabatan, atau rezeki, itu ujian. Kenapa mereka tidak mau tunduk padaku, kata Allah SWT? Padahal apa yang diberikan berupa kekayaan itu ujian. Sehingga ketika mereka diuji dengan kekayaan, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walakin qasat qulubuhum. Bahkan hati mereka semakin keras untuk tidak mau taat, patuh kepada perintah Allah SWT. Karena mereka merasa, saya kan udah diberi harta, mau ngapain lagi gitu. Padahal itu bisa jadi ujian. Saya kan udah diberikan jabatan, pangkatnya tinggi lagi. Padahal itu ujian. Sehingga dia merasa, mau ngapain saya taat kepada Allah, yang penting kan saya udah dapat harta banyak gitu. Padahal itu ujian, harta, jabatan, pangkat, kedudukan, mestinya mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru kata Allah Subhanahu wa taala, walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka pun menjadi keras, membatu, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mereka lakukan, wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Setan pun menghiasi apa yang mereka lakukan. Seakan-akan apa yang mereka lakukan itu udah baik. Berupa kesyirikan, melawan aturan Allah Subhanahu wa taala, atau bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap baik, biasa aja. Kenapa? Karena sudah dihiasi oleh syaitan. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Lalu ketika mereka lupa terhadap apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'radu anhu, mereka pun berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling dari peringatan Allah, wa tanasauhu, dan mereka pun lupa bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka jadikan peringatan Allah SWT di belakang, nggak dipakai peringatan Allah SWT, nggak dipakai Al-Quran. Sehingga fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami pun buka, kata Allah SWT, atas mereka pintu-pintu setiap sesuatu. Pintu rezeki diberikan ketika dia minta rezeki. Tapi ini kata Allah SWT, ini adalah bagian dari istidraj. Jadi bagian dari istidraj. Apa istidraj? Uluran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nih orang udah diberikan rezeki, mau bertobat gak? Mau taat gak? Diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj. Bahkan Allah penuhi kehidupan dia dengan harta. Semakin banyak hartanya, semakin dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja harta. Bukan hanya orang mukmin saja. Orang kafir pun diberikan harta. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja jabatan, pangkat, kedudukan dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan
hidayah taufik yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, enggak semuanya. Jadi hidayah dan taufik itu tidak diberikan kepada orang semuanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayahnya. Siapa yang berhak untuk mendapatkan apa? Petunjuknya. Adapun harta siapapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, pangkat siapapun apa? Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun mereka diberikan harta, bahkan mungkin lebih banyak hartanya. Tapi urusan hidayah tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pilih, dan itu masuk pada kita, di mana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Ini keberuntungan kita. Kenapa? Karena kita ketika mendapatkan hidayah, hidayatul taufik, hidayatul Islam, petunjuk Islam, maka ini akan kita mendapatkan nikmat yang nanti di akhirat, nikmat yang abadi. Adapun nikmat rezeki dunia, jabatan, pangkat, itu nikmat yang tidak abadi, ada batasnya. Orang nggak bisa jabatan di dunia ini, pangkatnya umpamanya jadi jenderal seumur hidup, enggak. Pasti ada apa? Ada batasnya. Orang nggak mungkin dia apa? Punya jabatan manajer, direktur, kepala bagian, punya. Pasti ada jabatannya. Kalau udah 58 atau 60 deh, ya udah apa? Pensiun, hilang, habis apa yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi ketika hidayah, kalau kita pertahankan hidayah sampai mati, kita apa? Pertahankan hidayatul Islam, hidayatul iman, petunjuk keimanan, hidayah Islam, lalu kita mati dalam keadaan Islam, kemudian di akhirat kita masuk ke dalam surga Allah SWT, dan itu hidayah yang terus menerus kita apa? Akan nikmati, yaitu apa? Surga. Nah, orang-orang yang mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah bukakan pintu-pintu rezeki kepada mereka, apa yang mereka pilih, ingat bahwa itu istidraj, bukan nikmat sesungguhnya. Jadi itu bukan apa? Nikmat sesungguhnya, tapi apa? Istidraj. Kenapa? Karena justru rezeki yang diberikan itu yang banyak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, ya. Ayatan billah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang banyak, rezeki yang banyak, jabatan yang banyak, akhadnahum baghtatan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka baghtatan, secara sekonyong-konyong, tiba-tiba. Yang namanya azab kan datangnya apa? Tiba-tiba. Enggak dijanjin, entar itu dapat azab nih, enggak. Tiba-tiba. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Nuh, kaum Lut, kaum Ad. Itu enggak dikasih tahu, tiba-tiba datang aja. Kalau datang apa? Kalau datang dikasih tahu sih masih lumayan enak. Entar ada azab nih, kita tobatnya buru-buru, enggak. Tapi apa? Justru baghtatan, tiba-tiba. Saat dimana dia sedang lalai, datang itu saat mereka apa? Ala ghaflah. Ghaflah itu apa? Ghaflah itu lalai. Ghaflah bukan gafli. Kata-kata gafli dari ghaflah kali ya. Bisa jadi. Karena ghaflah itu artinya lalai. Berarti orang yang gafli lalai ya. Bisa jadi. Karena kadang-kadang lagi main gafli nih, azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung. Mau gencet double 6 nih umpamanya gitu kan. Asyhadu an la ilaha, tanggung, akhir lalai. Orang-orang udah sholat, dia masih apa? Masih tanggung aja, petak.
Padahal kartunya biasa, tapi kayaknya berat banget. Das. Namanya ghaflah. Bahasa Arabnya apa? Ala ghaflatin, berada di atas kelalaian. Orang kita disebut apa? Ghafli. Jadi kata ghafala. Jamaah sekalian, ketika datang kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala baghtatan, tiba-tiba, ai ala ghaflatin, pada saat di mana dia sedang lalai, sedang menikmati hartanya, sedang menikmati apa? Rezekinya, sedang menikmati jabatannya, datanglah adab Allah Subhanahu wa taala, fa idzahum mublisun. Kemudian mereka pun putus asa. Ai ayusuna min kulli khair. Putus asa. Kenapa begini nih? Dia lupa bahwa itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jamaah sekalian, Al Hasan Basri, salah seorang ulama namanya Pak Hasan Basri, itu menyebutkan, man wassa'allahu alaihi falam yara annahu yamkuru bihi fala ra'alahu, wa man fatara alaihi falam yara annahu yanzuru lahu fala ra'alahu. Kata Hasan Basri, barang siapa yang Allah luaskan baginya rezeki, diberikan jabatan, pangkat, lalu dia tidak bisa melihat jabatan tersebut, bahwa itu sebetulnya adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala, fala ra'alahu, maka orang tersebut enggak bisa melihat dirinya sebetulnya. Padahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya ujian gitu. Dan barang siapa yang diberikan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah sedang melihatin dia nih, sampai di mana dia sabar dari ujian tersebut. Fala ra'alahu, dia tidak punya pandangan terhadap dirinya. Kemudian Hasan Basri membaca ayat, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka ketika mereka lupa terhadap peringatan yang diberikan oleh Allah SWT, kami bukakan atas mereka pintu-pintu setiap kebaikan. Sehingga apabila hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka diberikan kesenangan, sampai apabila udah diberikan kebaikan lalu mereka senang dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT, akhadnahum baghtatan, kami turunkan kepada mereka azab secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, maka dia pun putus asa dengan azab tersebut. Dengan azab tersebut dia putus asa. Sehingga para ulama ketika mereka diberikan harta, mereka kadang-kadang berpikir, nih jangan-jangan khawatir, jangan-jangan ini harta jadi ujian gitu. Jangannya apa? Ujian. Sehingga kata para sahabat, sebagian sahabat mengatakan, kami bisa, kebanyakan kami bisa lulus dari ujian kemiskinan. Tapi jarang sekali bagi mereka yang lulus ketika diberikan ujian harta. Kenapa? Karena ujian harta itu lebih berat ketimbang ujian kemiskinan sebetulnya. Kita lihat bagaimana Fir'aun diberikan ujian jabatan, jadilah dia mengaku sebagai Tuhan. Kita lihat bagaimana ujiannya Haman, jadilah dia sebagai seorang yang kaya, pejabat menteri Haman. Kemudian jadilah dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Nabi Musa. Korun itu tadinya orang miskin. Dia tadinya ngikutin Nabi Musa alaihissalam. Dia minta jadi kaya, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekayaannya mau masuk rumahnya itu pintunya banyak. Kenapa? Karena kunci pintunya dibawa oleh onta, saking banyaknya. Artinya kalau kita sendiri bawa nggak kuat gitu. Mungkin kalau kita masuk ke rumahnya nyasar kali. Kenapa? Saking banyak pintunya.
Saking banyak pintunya. Korun. Karena dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kufur. Dan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala habis ludes dimakan oleh bumi. Dianya pun apa? Dimakan oleh bumi. Itu yang namanya apa? Korun. Makanya orang Indonesia kalau ketemu harta ketika gali lubang, ini harta karun. Karunnya di mana? Korun di mana? Di Mesir. Kita di apa? Gali tanah di Indonesia. Masa harta karun sampai ke apa? Ke pelunas kan gitu. Ini menandakan korun itu terkenal dengan kekayaannya dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kekayaannya. Sampai sekarang pun orang kalau ketemu harta, lagi gali lubang, ketemu umpamanya ada guci emas atau ada apa namanya gelas emas, ini harta apa? Harta karun, diakuin harta karun, padahal belum tentu kan gitu. Kenapa? Karena udah menjadi ikon, udah terkenal gitu. Betapa korun itu apa? Durhaka, dengan sebab durhaka seluruh hartanya tenggelamkan. Kenapa? Akhadnahum baktatan, kami turunkan kepada mereka azab secara tiba-tiba saat dia lalai dan dia pun putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini maka wa ma akhadallahu qauma qattun, dan tidaklah Allah sekali-kali menurunkan azab kepada satu kaum. Ingat. Dan sekali-kali tidaklah Allah menurunkan azab kepada satu kaum illa inda sakratihim, kecuali pada saat dia tertipu, pada saat dia apa? Senang, pada saat dia apa? Lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia dapat nikmat, lupa, datanglah adab Allah. Saat dia lalai, lupa, datanglah adab Allah Subhanahu wa taala. Saat dia tertipu dengan kondisi dia, datanglah adab Allah Subhanahu wa taala. Maka fala taghtarru billah. Kita ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, harta jangan tertipu. Bisa jadi ini harta ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan kesulitan juga jangan tertipu, bisa jadi ini apa? Ujian dari Allah SWT. Kenapa? Karena memang seorang mukmin tidaklah dia kehidupannya kecuali dia harus bersyukur ketika dapat nikmat dan bersabar ketika tidak mendapatkan nikmat. Itu dua. Ajaban li amril mukmin in asabathu sarra. Sungguh mengagumkan urusannya orang-orang mukmin jika dia diberikan ujian kesenangan, syakara. Wa in asabathu dharra, apabila dia diberikan kesulitan, sabara. Dia sabar. Falaisa hada illa li amril mukmin. Tidaklah ini dilakukan kecuali bagi mereka-mereka yang mukmin. Jadi dua, kehidupan kita kadang kita bersyukur, kadang kita bersabar, itu saja. Kenapa? Karena nikmat itu harus disyukuri. Nikmat itu apa? Harus disyukuri. Jamaah sekalian, disebutkan lagi dalam hadis, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Hati-hati. Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba berupa harta dunia, dia diberikan keduniaan yang apa? Luar biasa, disebabkan kena kemaksiatannya. Udah maksiat tapi dia tetap kaya aja, biasa aja kan gitu. Ingat, maksiat yang dia lakukan terus menerus, yang dia apa? Lakukan. Fa innama huwa istidraj. Ingat, sesungguhnya itu istidraj. Bisa jadi istidraj, Allah ulur. Sampai kapan inti bertobat? Kalau enggak, Allah akan cabut nikmat tersebut. Kadang kalanya nikmatnya dicabut,
hartanya atau ruhnya dicabut. Maksudnya apa? Meninggal. Jadi dicabut hartanya atau ruhnya dicabut. Kalau hartanya dicabut, dia merasakan kesulitan. Ruhnya dicabut, juga merasakan apa? Jadi dua-duanya juga nggak enak gitu. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, kita juga sekarang mendapatkan nikmat nih sebetulnya. Indonesia sedang mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Nikmat kemerdekaan. Udah berapa tahun kita merdeka? Sebetulnya bukan merdeka 79. Itu baru diproklamasikan. Diproklamasikan kemerdekaan. Diikrarkan bahwa Indonesia merdeka. Tapi belum merdeka. Kenapa? Karena setelah proklamasi pun tetap masih terjadi huru-hara. Terjadi apa? Gerakan sana, gerakan sini. Sampai tahun 65 juga apa? Terjadi kan gitu. Bagaimana kita menumpas komunis. Masih apa? Terus. Nah sekarang kita lihat, apakah kita sudah betul-betul merdeka? Hah? Udah merdeka belum kita nih? Merdeka itu apa sih? Kata para ulama, ada dua merdeka. Merdeka Indonesia di dunia dan merdeka akhirat. Merdeka akhirat ketika kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Itu merdeka yang sesungguhnya. Ketika kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Di dunia, ketika kita hidup di dunia, seseorang yang dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, merdeka, tidak dijajah oleh hawa nafsu, oleh syaitaniyah, oleh syahwat. Kenapa? Karena kalau dijajah saat dia beribadah, maka terjajah oleh hawa nafsu, sehingga ibadahnya malas. Kenapa? Lagi dijajah oleh hawa nafsu. Jadi orang yang betul-betul merdeka lah, dia bisa melakukan ibadah sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Nggak dijajah oleh hawa nafsunya, nggak digodain. Kan dijajah itu artinya apa? Kita diperbudak. Namanya dijajah kan? Diperbudak. Kita pantas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita adalah abdun, hamba. Tidak boleh kita menghambakan kepada hawa nafsu, juga kepada manusia nggak boleh kita menghambakan diri. Dan bebas untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh melarang kita. Kalau ada yang melarang kita untuk melaksanakan syariat, berarti kita belum bebas. Masih terjajah. Jadi kalau ada yang melarang kita untuk melaksanakan syariat Islam, berarti kita masih apa? Terjajah. Belum merdeka. Kan kita dijamin untuk melaksanakan syariat Islam, dijamin untuk melaksanakan agama masing-masing sesuai dengan apa? Agamanya, melaksanakan sesuai dengan agamanya, kan dijamin. Tapi ketika ada yang apa? Ada yang melarang, ada yang menindas, berarti kita sudah merdeka belum? Belum. Merdeka itu bebas untuk melaksanakan. Kalau kita sebagai umat Islam bebas untuk melaksanakan syariat Islam, nggak boleh ada yang mengekang kita. Sedikit ada yang mengekang berarti kita belum bebas. Kita masih terjajah. Dan kita pun tidak apa? Menjajah mereka. Karena mereka juga dijamin dengan negara gitu. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan bukan dengan harta saja, bukan dengan tenaga saja, tapi juga jiwa dan raga. Mengorbankan jiwa dan raga, hendaknya kita manfaatkan, kita isi kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang Allah ridho. Itulah yang disebut dengan mensyukuri. Jadi apa sih syukur? Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Apa arti syukur? Syukur itu jangan kita pahami sebagaimana bahasa orang Betawi. Ada anak jatuh kita bilang apa? Syukur, bukan itu. Syukur
Itu artinya kalau bahasa kita berterima kasih. Ya. Maksudnya apa? Dalam sebuah kamus Mu'jam Al-Wasit itu disebutkan syukur itu orang yang bersyukur 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah irfanun ni'mah. Yang kedua wassana'u biha. Yang ketiga wa izharuha. Ini orang bersyukur. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang pertama ketika dia dapat nikmat, dia akui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebatas usaha dia saja. Bukan hanya merasa bahwa inilah hasil jeripaya saya saja, bukan. Tapi itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ketika kita berjuang menghadap penjajahan, kita hanya pakai bambu runcing. Mereka menggunakan alat yang sudah modern. Pakai meriam, kan gitu. Pakai macam-macam. Kita cuma apa? Bambu runcing. Tapi kok bisa kita mengikrarkan kemerdekaan? Bisa merdeka. Itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi diakui betul tuh oleh Father Founding itu. Jadi Father Founding itu merasa betul bahwa kemerdekaan itu bukan semata-mata dari perjuangannya saja. Jadi ingat. Jadi Father Founding kita juga mereka tahu. Mereka juga tahu bagaimana apa? Berterima kasih kepada Allah SWT. Makanya disebutkan dalam alinea ketiga kalau salah ya, di Muqaddimah itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahmat Allah, kasih sayang. Makanya saat proklamasi itu kan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan? Di bulan Ramadan, coba dilihat sejarah. Yang kedua di hari Jumat pagi, saat dimana umat Islam sedang berpuasa, mau melaksanakan sholat Jumat. Di situ diikrarkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dan lain sebagainya. Itu apa? Luar biasa. Jadi artinya bahwa kemerdekaan itu adalah bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jangan lupa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada intervensi Allah. Kalau hanya kita andalkan perjuangannya saja belum tentu. Tapi karena di sana ada rahmat Allah SWT, pertolongan Allah SWT, maka Allah merdekakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wassana'u biha, kita puji Allah. Alhamdulillah. Kalau kita dapat nikmat juga boleh kita sujud, yang namanya sujud apa? Syukur. Yang ketiga, wa izharuha, kita gunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah ridha. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Jadi kita manfaatkan nikmat tersebut dengan apa yang Allah ridha, bukan keinginan kita, tapi apa yang Allah ridha. Nikmat tersebut diisi. Isi kemerdekaan dengan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kita berzikir, kita isi kemerdekaan dengan senantiasa taat patuh kepada Allah SWT. Kita isi masjid. Alhamdulillah kita ini merdeka, suara adzan bisa keluar. Kalau ada yang larang berarti kita belum merdeka. Kan gitu. Alhamdulillah ngaji di mana-mana. Pengajian di mana-mana ada. Kalau ada yang larang belum merdeka. Alhamdulillah kita bisa pergi haji, diatur. Kalau ada yang larang belum merdeka. Itulah yang disebut dengan merdeka. Merdeka bebas menjalankan syariat sesuai dengan agamanya masing-masing. Enggak ada yang larang sana dan sini. Wallahu a'lam. Ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ya ini edisi Dirgahayu sebetulnya ya. Dirgahayu soal besok tanggal 17 ya. Jadi paling tidak saya ingatkan saja agar kita ingat. Jadi di samping kita belajar tasawuf juga ingat juga kita bisa ngaji ini karena kita merdeka. Kita bagaimana melihat negara-negara yang susah untuk ngaji, susah untuk beribadah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat gampang untuk beribadah. Ini saja. Subhanalhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.